imtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahu maulanal azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zikru qismani, az-zikru fil lisani wa dzikru fil qalbi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, orang tua kita, Bapak Al-Ustaz Anjas, Allah kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan beliau. Allah afiatkan jismani dan ruhannya beliau. Allah panjangkan umur beliau. Allah jadikan keluarga beliau keluarga yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah jadikan keturunan beliau keturunan yang salihin salihat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pemangku manaqib. Disebutnya pemangku. Pemangku itu artinya yang berketempatan sama yang menyelenggarakan, yang mengatur, namanya pemangku. Istilahkannya begitu sama para sahabat, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Qadir Mata'anallah bituli hayati. Kita doakan semoga beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya dan ruhannya beliau. Allah jadikan anak beliau anak yang saleh dan salihat. Dan juga kepada kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, melindungi kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jismani dan ruhannya kita. Dan mudah-mudahan manaqib yang senantiasa kita lakukan di tempat ini sebagai rutinitas kita, bukan hanya sebagai ladang amal ibadah kita juga, tetapi sebagai tanda dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Para ikhwan wal akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Nah, kalau kita mendengar manaqib yang tadi itu kelihatannya aneh. Oh begitu, ya kan? Sama. Ya kan? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu beliau bisa membangkitkan orang yang udah 500 tahun wafat, bisa dibangkitkan. Ini kalau dipikir-pikir orang bakalan yakin, wah masa bisa begitu ya. Kalau pakai otak enggak masuk otak. Tapi kalau kita yang pakai akal, masuk akal. Karena otak urusannya bukan sama iman, tapi otak urusannya sama apa kan? Sama logika, rumus, ya kan? Tapi kalau akal itu adanya di dalam apa? Akal itu bukan di sini sebenarnya, tapi di dalam qalbi. Makanya kalau kita pergi ke masakan Padang, pernah nggak kita bilang gini, dah pesen goreng akal, nggak pernah kan ngomong, tapi goreng otak ya. Kenapa itu? Karena akal nggak ada wujudnya, yang ada wujud dan fisiknya adalah otak. Kenapa? Karena akal itu nggak di sini sebenarnya, tapi di mana? Di dalam qalbi. Makanya Habib Utsman Mufti Betawi mengatakan bahwa akal itu adalah cahaya yang Allah titipkan di dalam qalbu hati manusia, sehingga dia bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kalau kita pakai akal dengan cahaya yang Allah taruh dalam qalbu kita, maka kita akan menerima hal itu benar adanya. Cuman
memang awal-awal kita kaget juga, masa Syekh Abdul Qadir bisa begitu. Nah, jamaah sekalian, adanya setiap kita mengadakan rutinitas bulanan TKN Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Pertama yang harus kita pahami adalah bahwa sebenarnya semua orang itu wajib masuk ke Thariqah. Loh kok begitu? Apa itu Thariqah itu? Thariqah itu adalah cara orang untuk bisa berzikir atau mengingat Allah yang sebenarnya. Karena orang zikir dengan yang berthariqah dan nggak berthariqah beda, Pak. Kalau orang zikir nggak berthariqah, zikirnya itu tapi nggak khusyuk, sulit khusyuk. Makanya orang zikir yang nggak berthariqah, pahala dapat, tapi tidak mendapatkan kesucian qalbu. Nggak dapat kesucian qalbu. Itu yang nggak dapat dari orang yang nggak berthariqah. Makanya ada orang zikir la ilaha illallah tapi mata kemana-mana, ya kan? Lihat cicak, lihat ini. Tapi kalau orang udah berthariqah, zikirnya itu nggak sampai ngeliat gini, tapi apa? Khusyuk. Karena orang yang berthariqah, ketika dia berzikir, bukan hanya pahala yang dia dapat, tetapi qalbunya akan bersih. Bersih dari apa? Sifat-sifat buruknya. Seperti banyak sifat-sifat buruk, seperti kikir, ya kan? Ujub, ya kan? Apalagi sum'ah, apalagi dengki, dan lain sebagainya, sifat-sifat buruk dalam qalbu kita. Itu kelebihan orang kalau berzikir yang berthariqah. Karena setiap orang pasti punya sifat buruk kan? Punya. Kita mungkin punya sifat buruk apa? Nah, itu bisa dibersihkan kalau kita berzikir yang berthariqah. Kenapa makanya dikatakan wajib masuk thariqah? Karena orang supaya mau jadi orang benar, dia harus memperbaiki dirinya, membersihkan sifat-sifat buruk yang ada dalam qalbu. Dan itu bisa dibersihkan hanya dengan zikir berthariqah. Kayak gini misalkan, ya ada orang yang paham cara ngebersihin mobil sama motor dengan orang nggak paham cara ngebersihin, tapi dia bersihin. Beda nggak pasti kan? Hasilnya beda. Orang yang paham cara ngebersihin mobil, ya kan, sama orang yang nggak paham ngebersihinnya asal-asalan, Pak. Tapi kalau yang paham, di mana kira-kira kotornya nih mobil, dia paham. Ini di sini sela-selanya dia paham. Tapi kalau dia cuma asal-asalan ngebersihin, kelihatannya bersih padahal masih ada kotoran. Kayak gitu. Orang zikir nggak berthariqah, nggak dibimbing oleh mursyid. Mursyid itu adalah pembimbing yang sudah bersih qalbunya dari sifat-sifat buruk. Itu lain Pak. Makanya saya bilang wajib itu, kata ulama, ya wajib karena itu, ya. Nah, zikir berthariqah ini hanyalah bisa kita akan dapatkan kalau kita sudah ditalqin. Talqin itu artinya dibuka pintu atau kunci atau gembok ruhaniyah kita. Nah, ada gembok dalam ruhaniyah kita ini. Yang bisa ngebukanya adalah hanyalah mursyid, pembimbing ruhaniyah yang Allah sudah kasih izin untuk membukanya, yang mereka punya sanad ataupun rantai keilmuan sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun pernah begitu dulu. Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya, terutama kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, cara untuk berzikir khafi. Zikir menggunakan kalimat Allah Allah di dalam qalbu. Rasulullah pernah ngajarin Sayyidina Abu Bakar. Jadi ketika beliau zikir tuh, kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, pejamkanlah matamu, tundukkanlah kepalamu ke arah sebelah kiri, sebutkanlah nama Allah di dalamnya, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran, wadhkurisma rabbika, sebutlah nama Tuhan Allah. Itu ada, diajarin sahabat. Kemudian Rasulullah juga ngajarin kepada sahabatnya yang lain, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Untuk apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Jadi bukan nggak ada dasarnya, ada dasar kitabnya, dasar hadisnya pun ada. Cuman di kita ini nggak semuanya pastinya ya melakukan ini lantaran memang
butuh orang yang betul-betul gigih untuk mau seperti itu, ya kan? Kalau emang dia mau betul-betul mengikuti ya TKN atau Thariqah yang lain, insya Allah dia bisa. Dan apapun segala rintangan kedepannya itu pasti mudah. Nah, karena manfaat kita berthariqah itu banyak banget. Ya. Nah, zikir yang sampai kepada kita ini sekarang, ya kan, itu dari Rasulullah. Rasul diajarin oleh Allah. Sampai akhirnya dari dua sahabat Nabi tadi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sampai akhirnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian sampai juga kepada Syekh An-Naqsyabandi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu zikirnya adalah La ilaha illallah. Syekh An-Naqsyabandi zikirnya adalah zikir khafi, itu menyebutkan lafaz Allah di dalam hati. Kemudian dari kedua syekh ini sampailah kepada seorang ulama besar keturunan Sambas. Sambas itu di mana? Kalimantan mana ya? Lampung. Kalimantan. Sambas. Kalimantan Selatan ya? Kalimantan ya. Namanya Syekh Khatib Sambas bin Abdul Ghaffar. Nah, Syekh Khatib Sambas bin Abdul Ghaffar menyatukan kedua zikir ini yang beliau dapat dari guru-gurunya. Nah, kemudian sebutnya Thariqah Qadiriyah. Jadi Thariqah yang zikirnya ini ya diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu La ilaha illallah sampai kepada Rasulullah. Naqsyabandiyah yaitu zikir yang didapatkan dari Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, yaitu zikir khafi Allah di dalam qalbi dan hati. Disatukan, disingkat jadi TKN. Nah, Syekh Khatib Sambas bin Abdul Ghaffar punya murid. Nah, banyak muridnya. Nah, salah satunya yang terkenal adalah Syekh Tolha Kalisapu Cirebon, yang makamnya dari Sunan Gunung Jati itu udah melewatin jalan dulu, seberangnya di seberangnya, sebelum makamnya Syekh Datul Kahfi. Sudahnya Ya? belakangnya Di belakang. Nah, makamnya itu Syekh Tolha dapat ijazah sanad itu dari gurunya Syekh Khatib. Nah, Syekh Tolha Kalisapu Cirebon punya murid banyak. Salah satunya Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, yaitu seorang ajengan dari Tasikmalaya. Nah, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad punya anak namanya Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin Abah Ano. Sampailah murid-muridnya banyak tersebar, terutama di Asia Tenggara, termasuk Indonesia paling banyak. Nah, gitu. Nah, dari TKN ini ada rutinitas amalia yang kita lakukan. Pertama adanya adalah amalia harian. Apa itu amalia harian? Kita zikir setelah sholat fardu La ilaha illallah sebanyak 165. Itu setiap sholat, habis sholat. Itu namanya amalia harian. Mingguan itu apa? Mingguannya adalah khotaman. Baik khotaman full berjam-jam. Ya. Kalau nggak bisa khotaman full, khotamah ringkas saja. Misalkan dari 7 jadi 3 atau 1 gitu. Ada lagi apa? Amaliyah bulanan. Apa itu bulanan? Nih sekarang kita nih manakibah. Ya kan? Nah, manakiban ini, apa sih manakib? Manakib itu adalah menceritakan perjalanan hidup ya ulama kita, yang terutama adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, tadi dibaca tuh dua manakibnya tuh. Pertama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membangkitkan orang yang sudah wafat 500 tahun. Kok bisa?
waduh nggak masuk otak nih, akal masuk karena akal mainnya kepada keimanan. Kok bisa? Gini, ketika terjadi perdebatan antara orang Islam dengan orang Nasrani tadi tuh, ini Nasraninya bukan Nasrani sekarang, masih zaman dulu, ahli kitab. Nasrani ahli kitab itu sebenarnya nggak mengakui bahwa Isa itu adalah siapa? Tuhan. Beda sama sekarang. Kalau sekarang itu Nasrani yang sekarang mengaku bahwa Isa adalah Tuhan. Kalau Nasrani yang dulu mereka masih mengakui bahwa Isa itu adalah Nabi, anak Tuhan dan Nabi. Makanya perdebatan itu terjadi di zaman Abdul Qadir Jailani. Ya kan? Mana Nabi yang paling unggul antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, si Nasrani ini mengunggulkan Nabi Isa. Islam tentu mengunggulkan Nabi Muhammad SAW dengan alasan bahwasanya, maaf, Nabi Muhammad tidak bisa menghidupkan orang yang sudah, sedangkan Nabi Isa bisa. Ya kan? Nabi Isa itu diceritakan banyak sekali dari umatnya beliau itu yang beliau hidupkan kembali. Sudah wafat dihidupkan. Terutama bagi umatnya yang setia dengan beliau, disebut Hawariyun. Dalam Al-Quran. Nah, tapi jangan salah, justru Nabi Muhammad lebih susah lagi untuk apa? Ditandingi apa? Beliau bisa menghidupkan hati-hati orang-orang yang sudah apa? Sudah mati. Itu yang susah. Makanya nggak perlu Nabi, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa? Umatnya aja bisa ngidupin orang yang sudah mati. Itu contohnya. Lah kok bisa begitu? Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini adalah masih keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur ibunya terutama dan bapak. Ya. Meskipun beliau kalau secara nasab itu adalah orang Persia, beliau bukan orang Arab, Persia. Dan sekarang adalah Iran ya, sekarang Iran. Nah, beliau ini saking dekatnya dengan Allah maka disebut dengan waliullah. Waliullah itu adalah kekasih Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah. Sehingga kalau orang itu udah dekat dengan Allah, maka apa saja yang dia inginkan itu pasti Allah ingin. Ini yang waliullah. Makanya ada sebuah hadis yang saya pernah dengar dari Sayyidil Walid Al-Maghfurlah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdul Qadir Asgar. Kata Habib Ali, ada sebuah hadis yang berbunyi, Inna lillahi ibadan Lau aradu ma arad. Allah itu memiliki hamba-hamba, artinya orang-orang yang dekat dengan. Apabila mereka menghendaki sesuatu, maka Allah menghendaki hal itu. Artinya kalau Syekh Abdul Qadir menghendaki, ini saya pengen ngidupin orang yang mati, Allah juga menghendaki itu, maka mudahlah buat. Nah, artinya jangan, wah masa ya ini orangnya bukan orang biasa, orang yang dekat sama Allah. Arti ketika dia berkehendak, dikasih Abdul Qadir mau seperti itu, Allah pun mau. Gitu. Ini susah kayak gitu, susah. Jangan apa? Jangan dipikirin, kita mau kayak gitu susah. Ya kan? Banyak cita-cita. Jadi sehingga buat Syekh Abdul Qadir Jilani itu gampang karena beliau sudah dekat dengan Allah. Bahkan kalimatnya ini beda. Nabi Isa kalau mau ngidupin orang yang mati ceritanya, beliau ngomong dulu, Kum biiznillah. Kum artinya bangunlah kamu biiznillah dengan izin Allah. Bukan ya kan? Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Jilani enggak, Kum bangunlah kamu biizni dengan izin saya. Coba itu. Kan jauh itu. Berarti kalau biizni hakikatnya tetap izin Allah juga, ya kan? Tapi karena begitu dekatnya Syekh Abdul Qadir dengan Allah, maka ketika dia berucap saya, itu sebenarnya hakikatnya adalah Allah yang menghendaki. Dan ini cerita, ini bukan omong kosong, ini nyata, bisa nyata. Ya. Jadi kalau orang udah dekat sama Allah, apa aja bisa. Jangan jauh-jauh, banyak ulama kita dulu di daerah mana, Gunung Gede itu terakhir meletus tahun berapa saya lupa, 90 berapa ya, 97 apa berapa tuh. Itu kejadiannya itu tuh orang-orang di Sukabumi semuanya itu yang
yang apa namanya di area apa tuh Gunung Gede itu udah pada mengungsi di Jakarta segala macam. Karena Gunung Gede udah mau meletus. Itu Gunung Gede mau meletus itu kena kemana nih kan? Sukabumi kena. Mana lagi tuh? Ya kan? Ini udah pada berangkat nih. Semuanya orang-orang udah pada kosong deh, ditinggalin rumahnya. Satu guru saya almarhum Ajeng Ngajidin, ya kan? Beliau langsung datang ke Pengasabah waktu itu di Tasik. Ketika datang niatnya pengen minta doa ke Pengasabah. Tapi Pengasabah bilang, "Ya pulang deh. Jung, balik ke Masjid. Jung balik." Tadi itu pulang aja. Tanpa ngomong sepatah dua kata pun Pengasabah udah paham. Kok suruh balik lu ngomong apa-apa ini? Nggak taunya pas balik itu Gunung Gede yang tadinya mau meletus kagak jadi. Ini kenyataan ini. Oh. Artinya Pengasabah tahu minta doa supaya Gunung Gede nggak jadi meletus, tapi belum ngomong udah tahu. Itu wali, ya lain ke wali mah, ya kan? Allah kasih dia bisa mendengar apa yang ada dalam isi hati kita, ya kan? Banyak cerita. Itu bukan sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani. Apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani itu disebutnya Sultanul Aulia, rajanya para wali beliau. Artinya dari di zaman beliau itu semua wali yang ada di zaman beliau itu adalah di bawahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadinya buat yang begitu-gitu beliau karena dekat banget dengan Allah. Kayak tadi coba, beliau ada apa murid kesayangannya atau pembantunya udah wafat, beliau bisa ya kan ngembaliin ruhnya orang tersebut, bahkan tadinya malaikat maut nggak mau ditumpak semua. Kelihatannya mau tuh nggak masuk akal, nggak masuk otak. Akal masuk. Kenapa? Ya kalau dipikir-pikir, oh masa sama malaikat berarti manusia sama malaikat. Nah ini Pak, kelihatannya kayaknya oh kan coba saya mau tanya, manusia sama malaikat muliaan mana coba?